Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang kelapa, proses pengolahan komoditas kelapa dengan modifikasi teknologi. Saya Andrian Agusta selaku moderator dan juga rekan saya Kiki Megasa Putri, Mario Andino Putra, Salsa Nindya Kaviva dan juga Zara Amyatasya selaku pemateri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang memberi nilai tambah, mengatasi masalah, atau meningkatkan efisiensi proses. Produk olahan kelapa yang kami pilih yaitu nira kelapa genjam menjadi gula, penambahan tepung ampas kelapa untuk biskuit, dan juga minyak goreng dan tepung kelapa. Untuk nira kelapa genjam menjadi gula itu akan dijelaskan oleh rekan saya Mario Andino Putra. Ya, yang pertama yaitu penyadapan nira. Proses penyadapan nira ada 3, yaitu penentuan tandan yang akan sadap, pemotongan tandan, penyadapan nira. Penentuan tandan yang akan sadap biasanya cirinya yaitu tandan yang belum terbuka, utuh serta bebas dari hama dan penyakit. Yang kedua, pemotongan tandan. Pemotongan tandan ini bertujuan untuk mengeluarkan nira. Pemotongan ini di bagian ujung tandan, dipotong beberapa kali. Yang ketiga, penyadapan nira. Setelah tandan mengeluarkan nira, penyadapan dapat dilakukan setiap hari, yaitu pada waktu pagi dan sore. Proses yang kedua yaitu pengolahan nira menjadi gula. Nira yang digunakan sebagai bahan baku gula kelapa adalah nira yang memiliki pH 6-7. Dan yang pertama, penyaringan nira. Nira disaring dengan kain halus agar kotoran seperti semut, lebah, dan serangga lainnya tidak lolos dari saringan. Yang kedua, pemanasan atau bisa disebut pemasakan. Nira dimasak pada suhu 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius. Sambil diaduk agar nira tidak meluap. Selama pemasakan, masukkan ke dalam nira 1 sendok makan minyak goreng agar luapan busa dapat diperkecil. Yang ketiga yaitu pendinginan. Setelah dimasak sampai nira mengental dan kecoklatan, wajan diangkat dari tungku dan didinginkan selama 15-20 menit. Pada proses ini pengadokan terus dilanjutkan agar kekentalan seragam dan mudah dicetak. Yang keempat yaitu pencetakan. Pencetakan gula dilakukan setelah nira mengental dan berwarna kemerah-merahan dengan cara menuangkannya ke dalam cetakan yang telah dibasahi dengan air agar mudah dilepaskan. Yang kelima yaitu pengemasan. Nira yang sudah dicetak dikemas dengan kemasan yang ada. Selanjutnya untuk pengolahan tepung ampas kelapa akan dijelaskan oleh Salsa Nindya Kaviva. Oke, baiklah. Pengolahan tepung ampas kelapa. Di sini pengolahan tepung ini ada 2, yaitu tepung ampas kelapa tanpa testa dan tepung ampas kelapa ada testa. Pengolahan tepung ampas kelapa tanpa testa, dia akan menghasilkan tepung yang berwarna putih atau lebih cerah. Dan tepung ampas kelapa yang ada testa menghasilkan tepung yang berwarna coklat. Testa itu adalah lapisan berwarna coklat pada ti buah kelapa. Pengolahan tepung ampas kelapa ini untuk meningkatkan nilai dari si ampas kelapa yang biasanya tidak digunakan, sehingga ampas kelapa ini diolah menjadi tepung. Next. Pengolahan tepung ampas kelapa tanpa testa. Di sini daging buah kemudian dipisahkan testa dari si daging buah tersebut atau dibersihkan. Kemudian setelah itu dilakukan pemarutan pada daging buah kelapa yang telah bersih dari testa. Selanjutnya sudah diparut, ditambahkan air, dan dilakukan pemerasan. Setelahnya dilakukan penyaringan. Nah, penyaringan ini untuk memisahkan antara santan dan ampas kelapanya. Nah, di sini digunakan adalah ampas kelapa, dan santan itu bisa digunakan untuk produk yang lain. Ampas kelapa ini telah dilakukan pengeringan pada suhu 70 derajat Celcius dan dilakukan pengayakan. Nah, pengayakan ini dilakukan dengan ukuran 100 ml untuk menjadi tepungnya. Setelah itu jadilah tepung ampas kelapa tanpa testa.
Selanjutnya, yaitu adalah pengolahan tepung ampas kelapa yang ada testanya. Di sini pengolahannya sama saja, hanya pada daging buah yang ada testanya itu tidak dipisahkan atau dibersihkan sehingga tepung ampas kelapa yang ada testa ini dihasilkan berwarna coklat. Selanjutnya, Untuk nah karakteristik ini adalah karakteristik tepung ampas kelapa. Karakteristik tepung ampas kelapa tanpa testa dan ada testa. Di sini dapat dilihat dia sama-sama masih mengandung kadar protein, lemak, dan serat kasar. Nah, setelah kita dapat mendapatkan karakteristik dari tepung ampas kelapa ini, bisa kita lanjutkan ke proses untuk pembuatan si biskuit. Pada literasi yang telah kami dapatkan atau telah kami baca, si tepung ampas kelapa yang tanpa testa dan ada testa ini dibuat menjadi biskuit dan hasilnya itu tidak ada perbedaannya. Walaupun tadi kan didapat tepung ampas kelapa tanpa testa dan ada testa ini berbeda warna, tapi setelah dia dilakukan pembuatan biskuit dia tidak mendapatkan perbedaan yang jelas. Hanya saja dia tetap menjadi biskuit. Penambahan tepung ampas kelapa ini untuk pembuatan biskuit karena kita mengurangi kayak penambahan si tepung terigu sehingga tidak terlalu banyak menggunakan tepung terigu tetapi ditambah dengan si tepung ampas kelapa. Next. Selanjutnya, materi teknologi pengolahan minyak kelapa akan dijelaskan oleh Zahra Amia Tasya. Selanjutnya yaitu teknologi pengolahan. Di sini teknologi pengolahannya itu minyak kelapa dan tepung kelapa. Yang pertama itu ada teknologi dengan ekstraksi kering, yang kedua dengan ekstraksi basah. Untuk ekstraksi kering, minyak kelapa, kasar, VCO, dan tepung kelapa. Sedangkan untuk ekstraksi basah itu biasanya untuk produk PCO dan minyak goreng. Next. Yang pertama ada ekstraksi basah. Ekstraksi basah ini pertama dari daging buah kelapa segar. Selanjutnya akan digiling. Setelah digiling akan didapatkan hancuran daging buah. Selanjutnya dari daging buah tersebut akan dilakukan pemerasan dan penyaringan. Dari pemerasan dan penyaringan ini akan didapat dua produk, yaitu santan dan ampas kelapa. Dari santan ini dilanjutkan dengan pemanasan, sentrifugasi, dan fermentasi. Setelah dari pemanasan, sentrifugasi, dan fermentasi, selanjutnya disaring. Setelah disaring ini didapatkan dua produk juga, yaitu blondo dan VCO. Untuk VCO itu setelah selesai, tapi untuk produk yang blondo itu dilanjutkan dengan pemanasan dan penyaringan minyak, maka dihasilkan minyak goreng. Next. Selanjutnya untuk ekstraksi dengan metode kering, yang di sini ada dua bahan yang digunakan, yaitu pertama daging buah kelapa segar dan kopra. Untuk daging buah kelapa segar, itu ada yang pertama penggilingan. Penggilingan ini akan menghasilkan hancuran daging buah, yang selanjutnya akan diproses dengan pengeringan, pengepresan, dan penyaringan. Dari tahap tersebut akan dihasilkan PCO dan tepung kelapa. Sedangkan yang menggunakan bahan kopra, selanjutnya itu akan diekstraksi skala pabrik, yang menghasilkan minyak kelapa kasar dan bungkil. Selanjutnya, produk turunan dari kelapa akan dijelaskan oleh Kiki Mega Saputri. Adapun teknologi pengolahan produk ikutannya berupa minyak goreng dari kelapa blondo, di mana minyak goreng yang dihasilkan akan memiliki mutu yang lebih tinggi. Yang kedua, nata de coco, di mana nata de coco ini dimanfaatkan sebagai makanan segar, bisa dicampur dengan buah-buahan. Tepung ampas kelapa. Tepung ampas kelapa ini digunakan untuk menjadi tepung yang memiliki warna berbeda dengan tepung gandum dan juga tepung komersial lainnya. Yang selanjutnya ada pakan ternak dari ampas kelapa.
Nah, ampas kelapa yang biasa tidak dimanfaatkan ini biasa digunakan sebagai pakan ternak dan juga pupuk organik. Untuk yang terakhir itu digunakan sebagai biodiesel dari minyak kelapa. Nah, pemanfaatan dan penggunaannya ini digunakan sebagai bahan bakar yang menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Untuk sesi pertanyaan, silakan kita lanjutkan di grup kelas. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.